Shalom, selamat pagi setiap umat Tuhan yang baru bergabung pagi hari ini. Mari kita ambil Alkitab kita sama-sama di rumah kita masing-masing, karena kita akan kembali belajar firman Tuhan ya. Kita ada dalam Keluaran pasalnya yang ke-15 hari ini. Kemarin saya sudah bagikan Keluaran pasal yang ke-14. Ada beberapa tema yang saya sudah bagikan berkenaan dengan pasal ke-14 dari kitab Keluaran. Bagi Bapak Ibu yang ketinggalan atau Bapak Ibu yang baru bergabung, saya sudah bagikan sharing firman Tuhan yang kemarin-kemarin ya sudah saya bagikan di akun YouTube channel saya, Glenn Latuheru. Bapak Ibu bisa lihat di sana. Kita bisa kembali belajar di sana sehingga kita semakin hari semakin diperlengkapi. Ya kan, kita dapatkan sesuatu apa yang mesti kita ubah dalam hidup kita, karena firman Tuhan itu berkuasa merubah kehidupan kita. Firman Tuhan membersihkan karakter kita, sehingga semakin hari kita renungkan, semakin hari kita pelajari, dan semakin hari kita akan mengalami betapa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita ya. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita sudah ada dalam Keluaran pasalnya yang ke-15, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-21. Keluaran pasalnya yang ke-15. By the way, jangan lupa saya ajak setiap kita pagi hari ini untuk melayani bersama-sama dengan saya. Bagikan kembali ibadah doa pagi ini agar banyak orang yang terberkati ya Bapak Ibu ya. Keluaran pasal 15 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-21. Pada waktu itu Musa bersama-sama orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan. Jadi sebagai rasa syukur mereka memuji-muji Tuhan. Kenapa? Karena mereka melihat bagaimana Tuhan membelah laut Tiberau dan membiarkan mereka berjalan di tengah-tengahnya. Tetapi giliran musuh mereka berjalan di tengah-tengahnya, maka Tuhan menutup kembali laut itu. Bayangkan saudara dikasih dalam Tuhan, betapa besarnya kekuasaan Tuhan yang mereka lihat. Itulah yang membuat mereka memuji-muji Tuhan. Itulah yang membuat mereka bersyukur kepada Tuhan. Dan Alkitab mencatat bahwa Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan. Kita orang percaya, kita sudah diselamatkan. Ayo bersyukur kepada Tuhan, nyanyikan pujian-pujian kepada Tuhan, berterima kasih buat anugerah. Karena saya percaya saudaraku, ada banyak hal yang sudah kita lihat dari setiap apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan tolong kita, bagaimana Tuhan bela kita, bagaimana Tuhan bukakan jalan-jalan yang tertutup bagi kita. Jangan malas untuk memuji-muji Tuhan. Jangan malas untuk hidup selalu bersyukur kepada Tuhan ya. Nah, kita belajar hal ini dari bangsa Israel dan Musa. Menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi, luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Ayat 3. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Ayat yang keempat, kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya. Saudara perhatikan, ke dalam laut. Para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut Tiberau. Samudra raya menutupi mereka, ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Dengan keluhuranmu yang besar engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang engkau. Engkau melepaskan api murkamu yang memakan mereka sebagai tunggul gandum. Karena nafas hidungmu segala air naik bertimbun-timbun. Segala aliran berdiri tegak seperti bendungan. Air bah membeku di tengah-tengah laut. Kata musuh, aku akan mengejar, akan mencapai mereka, akan membagi-bagi jarahan. Nafsuku akan kulampiaskan kepada mereka. Akan kuunus pedangku, tanganku akan melenyapkan mereka. Namun apa dikatakan ayat 10, engkau meniup mereka dengan taufanmu. Laut pun menutupi mereka sebagai timah. Mereka tenggelam dalam air yang hebat. Lihat saudara, ada orang-orang yang mungkin merancangkan sesuatu yang jahat dalam hidup kita. Itu yang disebut musuh kita. Sekalipun Alkitab bilang, selama dia masih ada darah dan dagingnya, mereka bukanlah musuh kita. Tapi mereka sedang dipakai oleh roh jahat. Untuk apa? Menghalalkan segala cara, menghancurkan kehidupan anak-anak Tuhan.
Itu sebabnya Yesus mengajarkan bukan kita yang membalas, diizinkan Tuhan yang membalas. Kenapa? Karena Tuhan tahu kok. Tuhan tahu kok. Dengan cara apa Tuhan membalas, dengan cara apa dan bagaimana Tuhan akan membalas, dan kapan Tuhan membalas. Itu waktunya Tuhan. Tapi bagian kita, ingat, saya terpanggil untuk menjadi berkat. Saya cuma berdoa. Berdoa buat orang yang menganiaya saya. Saya berdoa buat orang yang mengecewakan saya. Saya berdoa buat orang yang menyakiti hati saya. Saya berdoa buat orang yang membenci saya. Kita berdoa bagi mereka. Karena itu yang diajarkan Yesus. Haleluya. Kita bangga punya Tuhan Yesus. Secara moral dia mengajarkan apa yang benar dalam kehidupan setiap kita anak-anak Tuhan. Ampunilah mereka yang menganiaya kamu, kasihi musuhmu. Kenapa? Karena nanti Tuhan yang akan membalas. Ngapain kita ngotorin tangan kita membalas? Udah kitanya berdosa di hadapan Tuhan, dan kitanya juga nanti apa? Secara hukum orang, hukum manusia, kita mendapatkan balasan. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Lebih baik kita doakan, kita serahkan, biar Tuhan yang turun tangan. Amin. Saya berdoa biar setiap anak-anak Tuhan yang oleh Tuhan percayakan saya layani dalam doa pagi. Tidak ada yang membalas yang jahat dengan yang jahat. Kenapa? Karena itu firman Tuhan. Biarkan Tuhan berperkara. Lihat saudara dikasih dalam Tuhan. Tuhan menelan orang-orang Mesir dengan taufannya dan menenggelamkan mereka dalam air yang hebat. Ayat 11. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan? Siapakah seperti engkau mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyur. Engkau pembuat keajaiban. Engkau mengulurkan tangan kananmu, bumi pun menelan mereka. Dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Lihat saudara ya, kita ditebus, kita dituntun, kita dibawa masuk dalam seluruh rencana Tuhan. Itulah yang menjadi janji Tuhan dalam hidup kita. Bukan cuma sekedar ditebus lalu ditinggalkan. Dia menebus kita, dia menyelamatkan kita dengan darahnya. Setelah itu dia menuntun kehidupan kita. Untuk apa? Membawa kita masuk dalam seluruh rencana Tuhan. Kalau sampai hari ini rencana Tuhan belum tergenapi, sabar. Semua yang tercatat di Alkitab, baik Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, bahkan Daud untuk menjadi seorang raja, perlu proses, perlu waktu untuk mendapatkan apa yang akan digenapi oleh Tuhan. Kalau hari ini kita belum mendapatkan hal itu, tenang. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sabar, nantikan Tuhan. Kita katakan adalah baik bagi setiap anak-anak Tuhan menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Ya, ayat yang ke-14. Bangsa-bangsa mendengarnya, mereka pun menggigil, kegentaran menghinggapi penduduk tanah Filistin. Pada waktu itu gemparlah para kepala kaum di Edom, kedahsyatan menghinggapi orang-orang berkuasa di Moab. Semua penduduk tanah Kanaan gemetar, ngeri dan takut menimpa mereka karena kebesaran tanganmu. Mereka kaku seperti batu. Sampai umatmu menyeberang ya Tuhan, sampai umat yang kau peroleh menyeberang. Dahsyat ya, Tuhan yang memimpin mereka berjalan di tengah-tengah laut Tiberau yang dibuat kering oleh Tuhan, kanan kirinya tembok air. Sampai menyeberang, katakan. Ya, engkau membawa mereka dan kau cangkokkan mereka di atas gunung milikmu sendiri, di tempat yang telah kau buat kediamanmu ya Tuhan, di tempat kudus yang didirikan tanganmu ya Tuhan. Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya memukul rebana serta menari-nari. Ketika Musa dan bangsa Israel memuji-muji Tuhan, bermasmur bagi Tuhan, mengucap syukur bagi Tuhan, maka ada perempuan-perempuan menari-nari, bersuka cita mereka, saudara ya. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka, menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggang dilemparkannya ke dalam laut. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, apa yang kita pelajari di perikop ini? Alkitab mengajarkan bahwa ketika bangsa Israel, Musa dan bangsa Israel melihat bagaimana karya Tuhan, melihat bagaimana Tuhan campur tangan membela kehidupan mereka, maka respon mereka adalah bersorak-sorai. Respon mereka bersuka cita, respon mereka memuji-muji Tuhan, menyanyi, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Jadi pertanyaan buat kita sekarang,
Sudahkah kita mengalami kebaikan Tuhan? Sudah pendeta, apa respon kita? Masihkah kita hidup mengeluh? Masihkah kita hidup bersungut-sungut? Masihkah kita hidup komplain? Padahal ada banyak hal Tuhan sudah bukakan dalam kehidupan kita. Ada banyak hal Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Masihkah kita jadi orang-orang yang bersungut-sungut? Ayo dong belajar bersyukur dong. Kalau kita mau jujur, banyak hal Tuhan sudah buat dalam kehidupan kita, saudara. Memang mungkin belum semuanya, karena selama kita hidup akan selalu ada masalah yang baru. Masalah baru selesai, datang masalah yang lebih baru. Masalah yang lebih baru selesai, datang masalah yang lebih baru. Sampai kapan pendeta masalah ini ada? Sampai kita pergi meninggalkan muka bumi. Kita kembali kepada kekekalan. Selama kita tinggal di muka bumi, kita akan tetap terus mengalami masalah-masalah yang ada. Tapi justru masalah-masalah ini membuat kita jadi menyadari, yang pertama, kita perlu Tuhan. Yang kedua, masalah-masalah ini menyadari bahwa kita selalu akan melihat campur tangan Tuhan di tengah-tengah masalah yang kita hadapi. Jangan jadikan masalah sebagai batu sandungan. Jadikan masalah sebagai batu loncatan untuk kita melihat kemuliaan Allah. Ayub bilang, dulu aku kenal Tuhan dari apa kata orang, namun sekarang aku melihatnya secara pribadi. Dengan apa? Dengan kedahsyatan tangan Tuhan yang Tuhan sudah buat dalam kehidupannya. Hari ini kita diingatkan dari Keluaran pasalnya yang ke-15 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-21. Saudaraku, ayo memuji-muji Tuhan. Ayo bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah ditolong. Jangan fokus kepada pokok-pokok doa yang mungkin hari ini belum kau lihat. Tapi coba kembali flashback. Apa sih yang sudah Tuhan kerjakan selama tahun 2022 ini? Tuhan meluputkan kita dari pandemi COVID. Haleluya. Amin. Itu anugerah Tuhan. Ekonomi kita pelan, tapi pasti Tuhan sudah pulihkan. Apalagi yang kurang patut kita syukuri? Selalu saya bilang begini, jangan fokus kepada apa yang menjadi masalahmu. Fokuslah kepada kebaikan Tuhan. Karena ketika engkau melihat kebaikan Tuhan, maka hati dan mulutmu akan bersyukur kepada Tuhan. Tapi ketika engkau fokus kepada masalahmu, engkau akan merasa berat. Lidahmu akan berat untuk memuji Tuhan. Kenapa? Karena yang kau lihat hanyalah masalah. Yang kau gumuli hanyalah masalah. Kalau engkau hanya melihat masalah, engkau hanya melihat pergumulan, engkau tidak akan pernah bersyukur sampai Kristus datang kali yang kedua. Karena selama kita hidup, kita akan punya masalah. Ubah pandangan kita. Lihat kebaikan Tuhan. Lihat bagaimana ada satu persatu Tuhan udah tolong kita dalam hidup kita. Ini juga yang saya selalu ingatkan dalam rumah tangga anak-anak Tuhan. Suamimu, ibu, istri-istri, suamimu punya kekurangan. Pak, suami-suami, istrimu juga punya kekurangan. Tapi jangan fokus kepada kekurangannya. Lihatlah kelebihannya. Belajar untuk melihat kelebihannya. Karena ketika kita fokus kepada kekurangan pasangan kita, di situ kita akan mulai bersungut-sungut. Di situ kita akan mulai membanding-bandingkan dia dengan orang lain. Ah, kamu gak seperti ini. Ah, kamu gak seperti si itu. Karena yang kita lihat kekurangan pasangan kita. Tapi coba kita belajar untuk melihat kelebihan pasangan kita. Di situ kita akan bersyukur, wow, sayang, engkau tuh selalu melengkapi kekurangan saya. Kita akan bilang begitu sama pasangan kita. Kenapa? Karena yang kita lihat adalah kelebihan pasangan kita. Sama. Ketika kita mengiring Tuhan, masalah juga ada. Tapi di sisi lain, ketika masalah ada banyak hal juga kok yang sudah Tuhan tolong dalam hidup kita. Ada banyak doa-doa bahkan yang tidak kita doakan, Tuhan jawab kok dalam hidup kita. Masakan kita hanya mau melihat masalah-masalah terus? Fokuslah dengan kebaikan Tuhan. Pandang kebaikan Tuhan. Maka mulai hari itu engkau akan mulai bersyukur. Berterima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan. Tatkala Musa dan bangsa Israel melihat perbuatan tangan Tuhan membela mereka, mereka memuji-muji Tuhan. Mereka bersyukur kepada Tuhan. Mereka berterima kasih kepada Tuhan. Sudahkah kita berterima kasih kepada Tuhan? Atau kita hanya mengeluh bersungut-sungut, Tuhan kapan saya sembuh? Tuhan kapan pulihkan ekonomi saya? Tuhan kapan rumah tangga saya dipulihkan? Tuhan kapan suami saya kembali? Tuhan kapan istri saya dipulihkan? Tuhan kapan anak-anak saya? Datang hampiri Tuhan, coba hanya untuk memuji Tuhan. Jangan berikan tuntutan ini, tuntutan itu, tuntutan ini, tuntutan itu kepada Tuhan.
Tuhan tahu kok apa yang menjadi keperluan kita. Betul, kita perlu berdoa. Tapi kalau doa kita belum dijawab, kita percaya Yesus ajarkan kita, apapun juga yang kamu doakan dan kamu minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Sekalipun kita belum melihat, kita mau percaya bahwa apa yang kita doakan sudah kita terima. Maka tergenapi apa yang Yesus katakan, engkau akan menerimanya sesuai dengan imanmu, itu jadi padamu. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, nyanyian syukur kepada Tuhan perlu untuk kita lakukan. Karena kebaikan Tuhan terlalu banyak dalam kehidupan kita. Beberapa hari ke depan kita akan menyelesaikan tahun 2022. Kalau kita mau jujur, ada banyak hal yang sudah Tuhan buat dalam hidup kita. Ada banyak hal yang sudah Tuhan tolong dalam kehidupan kita. Ada banyak hal yang sudah Tuhan bukakan dalam kehidupan kita. Fokuslah kepada itu, jangan kepada masalah. Kita teringat ketika mama dari Samuel, Hana, menangis setiap hari karena dibully oleh Penina. Maka ketika Tuhan menjawab dan Tuhan mengingat doa Hana, maka Samuel diberikan kepada Hana. Maka Hana bersyukur kepada Tuhan. Hana menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Bagaimana sesuatu yang tidak mungkin Tuhan buat mungkin dalam kehidupan Hana, itu yang membuat dia bersyukur kepada Tuhan. Beberapa hari ke depan kita juga akan merayakan Natal. Itu merupakan syukur kita kepada Tuhan karena Allah memberikan anak yang tunggal buat setiap kita manusia agar kita tidak binasa. Itu kebaikan terbesar dalam kehidupan kita. Itu kebaikan terbesar Tuhan dalam hidup kita. Karena tanpa Kristus kita binasa. Tanpa Kristus kita tidak bisa melihat kasih Allah. Justru karena kehadiran Kristus kita bisa melihat kasih Allah ada dalam kehidupan kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu dianugerahkan buat hidup saudara dan saya. Masakan kita tidak mau bersyukur? Masakan kita hanya mengeluh? Masakan kita hanya komplain dengan masalah dan yang ada? Belajar bersyukur dengan segala sesuatu. 1 Tawarik pasal 16 ayat 34. 1 Tawarik pasal 16 ayat 34. Apa yang firman Tuhan katakan di sana? Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan bukan karena keadaan baik. Saya ulangi sekali lagi. Kita bersyukur kepada Tuhan bukan karena keadaan baik. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik. Ada banyak dari anak-anak Tuhan nanti bersyukur ketika keadaan baik. Makanya banyak orang-orang yang pada akhirnya bilang, oh bagaimana saya bisa bersyukur pendeta kalau rumah tangga saya bergoncang? Bagaimana saya bisa bersyukur pendeta kalau suami saya selingkuh? Bagaimana saya bisa bersyukur pendeta kalau anak-anak saya jatuh dalam narkoba? Bagaimana saya bisa bersyukur kalau ini terjadi, kalau itu terjadi? Keadaan tidak baik, tetapi Tuhan tetap baik. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan saya tetap baik. Amin. Sekalipun keadaan kita tidak baik, tapi Tuhan kita tetap baik, bukan? Dia memberikan kita kekuatan sampai hari ini masih bisa bertahan menghadapi masalah. Dia berikan penghiburan buat setiap kita tatkala kita dikecewakan, kita dihianati. Janjinya jelas, air matamu ditampung dalam kirbatnya Tuhan. Tuhan yang akan mengubahkan duka citamu menjadi sukacita, ratapanmu menjadi tari-tarian. Itu janjinya. Sehingga kita bersyukur bukan karena keadaan baik. Kalau kita nunggu keadaan baik baru bisa bersyukur, maka kita tidak akan pernah bersyukur. Catat itu baik-baik. Kalau kita menunggu keadaan baik baru bersyukur, maka kita tidak akan pernah bersyukur. Karena seringkali keadaan yang kita hadapi itu tidak baik. Kita bersyukur bukan karena keadaan baik. Kita bersyukur karena Tuhan kita baik. Kalau Tuhan kita baik, maka Tuhan bisa sanggup mengubah keadaan yang tidak baik. Dia akan pakai menjadi baik buat kehidupan saudara dan saya. Itu yang Yusuf tahu, itu yang Yusuf pegang. Engkau boleh mereka-rekakan yang jahat, saudara-saudaraku, kata Yusuf kepada saudara-saudaranya. Tapi Allah memakai semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Yusuf tidak bersyukur dengan keadaan yang baik. Yusuf bersyukur karena Tuhannya baik. Yusuf bersyukur karena apa yang Tuhan buat itu baik dalam kehidupannya. Ya,
Ingat 1 Tawarik 16 ayat 34 ini ya. 1 Tawarik 16 ayat 34, catat itu baik-baik. Kita bersyukur bukan karena keadaan baik, kita bersyukur karena Tuhan kita baik. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya itu ada dalam hidup kita. Haleluya. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan kita baik. Pastikan hal ini kita mengerti. Ya, kalau keadaan sampai hari ini belum baik, it's okay. Saya punya Tuhan yang baik, yang sanggup merubah keadaan yang tidak baik menjadi baik buat saya. Itu iman. Engkau belum melihat keadaan yang baik, tetap bersyukur. Engkau belum melihat keadaan berubah, tetap bersyukur. Karena dalam segala sesuatu, Roma 8 ayat 28 Alkitab katakan, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Karena itu yang dikehendaki Tuhan. Mengucap syukur dari hati anak-anaknya Tuhan itu yang dikehendaki Tuhan. Tercatat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18 firman Tuhan bilang begini, mengucap syukurlah dalam segala hal, dalam segala situasi, dalam segala keadaan, mengucap syukurlah. Sebab kenapa kita perlu bersyukur? Karena apa dikatakan? Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi saudara dan saya. Itu yang Tuhan mau. Nah, ayo bersyukur. Itu yang Bapa kita kehendaki. Karena segala sesuatu yang Tuhan berikan itu baik buat saudara dan saya. Saya teringat ketika Yesus datang ke sebuah tempat, lalu Yesus mendapati ada 10 orang kusta yang minta disembuhkan. Yesus bilang, tunjukkan dirimu, pergi ke sana kepada imam-imam. Maka sementara dalam perjalanan mereka semua sembuh. Tapi berapa yang balik untuk bersyukur kepada Yesus? Alkitab mencatat 1 orang, 10 banding 1. 10 yang disembuhkan, cuma 1 yang bersyukur. Saya berdoa agar setiap anak-anak Tuhan yang doa pagi hari ini, ikuti doa pagi dimanapun saudara berada, belajar jadi anak-anak Tuhan yang tahu diri. Sama-sama tahu tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus tahu diri. Saya harus sadar diri. Ketik di kolom komentar, saya harus tahu diri. Ayo. Ya, ketik di kolom komentar, saya harus tahu diri. Kenapa kita tahu diri? Ya tahu diri dong, kau udah dikasih yang baik kok. Kita udah disembuhkan, kita udah dipulihkan. Kalaupun kita belum mengalami sesuatu yang baik, Tuhan kasih kita kekuatan untuk menghadapinya. Masa kita gak mau bersyukur? 10 orang kusta disembuhkan, Tuhan 1 yang datang. Cuman 1 inilah yang tahu diri, berterima kasih. Saudara, kalau saudara suatu saat berbuat baik sama orang dan orang tidak meresponi dengan terima kasih, ngelewer aja begitu, terus lari aja begitu, nggak tahu terima kasih, kita sebagai manusia juga bilang, ih dasar orang nggak tahu terima kasih banget sih. Kita dilatih dengan bersyukur, kita dilatih dengan bersyukur, kita diajar dengan bersyukur, kita dididik supaya jadi anak-anak Tuhan yang tahu diri. Minimal dari kita tahu diri. Ketika Tuhan udah tolong kita, ayo terima kasih dong Tuhan, bersyukur dong, memuji-muji Tuhan dong. Ya, jadi saya pelajari begitu saudara. Kenapa Tuhan mau kita hidup dalam ucapan syukur? Agar kita jadi anak-anak Tuhan yang tahu diri, gitu ya. Yang kedua, kenapa Tuhan mau kita hidup dalam ucapan syukur? Karena ketika kita bersyukur, kita akan mengalami kuasa Tuhan. Ada banyak hal yang Alkitab catat tentang kuasa dalam ucapan syukur. Yesus mengajarkan memberi makan 5 roti 2 ikan kepada 5.000 orang. Dengan apa? Mengucap syukur. Apa yang terjadi? Kelimpahan. Engkau mau melihat kelimpahan dalam hidupmu? Belajar bersyukur, Pak. Belajar bersyukur, Bu. Belajar bersyukur orang-orang muda. Dengan gajimu, dengan pendapatanmu, belajar bersyukur. Jangan mengeluh, kerja capek-capek, gaji cuma segini. Pergi pagi pulang malam cuma segini. Stop komplain, stop bersungut-sungut. Belajar bersyukur. Dengan bersyukur engkau akan lihat ada pelipat gandaan dalam kehidupanmu. Kenapa? Karena itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan mau. Stop mengeluh, stop komplain, stop bersungut-sungut lah. Udah lakukan aja ucapan syukur, bersyukur dan bersyukur. Sehingga akhirnya kehidupan kita akan dipercayakan hal-hal yang dahsyat oleh Tuhan. Kenapa? Karena dilihat Tuhan, oh anak ini bersyukur. Dia dikasih segini, dia bersyukur. Nggak dikasih pun dia bersyukur.
Tuhan kita Tuhan yang memperhatikan kehidupan kita. Kalau sampai saat-saat ini engkau belum melihat pemulihan terjadi, coba cek, jangan-jangan kau terlalu banyak mengeluh. Kalau hari-hari ini engkau mungkin belum dipercayakan berkat-berkat Tuhan, coba cek, jangan-jangan kau terlalu banyak mengeluh. Ayo belajar bersyukur yuk. Dalam bersyukur ada kuasa. Yesus mengajarkan 5 roti 2 ikan sama dengan 5.000 orang bisa makan. Di balik kuasa ucapan syukur ada pelipat gandaan. Tatkala Paulus dan Silas ditangkap di penjara, apa yang mereka lakukan? Mereka nggak mengeluh. Tuhan, kami melayani Tuhan, kami berdoa buat mereka, tapi kenapa kami di penjara? Tuhan, kami membawa nama baiknya Tuhan ini kami promosikan buat nama Tuhan Yesus, tapi kenapa Tuhan nggak tolong kami? No, Paulus dan Silas nggak bilang gitu. Alkitab mencatat ketika mereka masuk penjara, mereka memuji-muji Tuhan dalam penjara. Apa yang terjadi? Sendi-sendi penjara terbuka, pintu-pintu penjara terbuka, bahkan rantai-rantai terputus, ikatan-ikatan terputus. Dalam ucapan syukur ada kelepasan. Yang pertama, dalam ucapan syukur ada mujizat pelipat gandaan. Yang kedua, dalam ucapan syukur ada kelepasan dalam kehidupan saudara dari rantai-rantai keterikatan, dari ikatan-ikatan apapun. Belajar untuk bersyukur. Ya, jadi kenapa Tuhan mau setiap kita bersyukur? Karena dengan bersyukur kita dilatih, dididik, diajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang tahu diri. Yang kedua, kenapa kita perlu bersyukur? Karena di balik ucapan syukur ada kuasa pelipat gandaan, ada kuasa kelepasan. Dan yang ketiga, kenapa kita perlu bersyukur? Karena dengan bersyukur kita akan jadi orang-orang yang bisa bangkit dari keterpurukan kita. Karena orang yang bersyukur ini gak akan lihat masalah. Orang bersyukur ini akan lihat kebaikan Tuhan. Sehingga masalah yang dia hadapi, pergumulan yang dia hadapi, dia tidak lagi fokus di sana, tapi dia fokus pada kasih Tuhan, dia fokus pada kebaikan Tuhan, dia fokus kepada iman, percaya dia kepada Allah. Tuhan, aku percaya sekalipun yang aku hadapi ini berat, tapi aku tidak pernah berjalan sendiri. Tuhan, aku percaya sekalipun sampai hari ini aku belum lihat jawaban doa, aku tahu suatu saat Tuhan akan membukakan pintu-pintu yang tertutup bagi hidupku. Itu orang bersyukur. Dia tidak melihat keadaan, dia hidup pakai iman kepada Tuhan. Ya, jadi yang ketiga, kenapa Tuhan Yesus ajarkan kita bersyukur? Karena di balik ucapan syukur kita akan sungguh melihat bagaimana Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita dengan membuat kita bisa bangkit dalam setiap keterpurukan setiap kita. Ya, 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita, saudara dikasih dalam Tuhan. Saya rindu melihat setiap anak-anak Tuhan yang oleh Tuhan percayakan saya layani dalam doa pagi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, untuk hari Jumat berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Karena ada sangat besar kuasa di balik engkau mengucap syukur. Ingat, kita bersyukur bukan karena keadaan baik, kita bersyukur karena Tuhan kita baik. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, pagi hari ini kami datang kepadamu, kami bersyukur kembali, mengucap syukur karena kami tahu banyak hal yang sudah Tuhan Yesus buat dalam kehidupan kami. Kami sudah diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan, bukan karena perbuatan baik kami. Kami sudah diselamatkan, dan bukan hanya diselamatkan, kami dipimpin, kami diarahkan, kami dituntun, kami dibawa dalam seluruh rencana Tuhan. Itu sebabnya hari ini ya Bapa, kami mau datang kepada Tuhan untuk kami selalu melihat kebaikan Tuhan. Betul, masalah dalam hidup kami berat, tapi kami tahu kami tidak berjalan sendiri. Ada Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami. Betul, masalah yang kami hadapi tidak mudah, tapi kami tahu pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi tidak akan pernah melebihi kekuatan kami. Kami pegang janji firman Tuhan. Kami hidup karena percaya, bukan karena melihat. Itulah yang menjadi landasan kami untuk tetap terus bersyukur dalam segala sesuatu. Apa yang Tuhan izinkan, itu selalu mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Hamba berdoa, biar firman termaterai dalam kehidupan kami. Langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Langkah hidup kami semakin hari semakin mengalami janji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang tahu diri, bersyukur kepada Tuhan. Ajar kami menjadi anak-anak Tuhan yang melihat ada kuasa di balik ucapan syukur, kuasa pelipat gandaan, kuasa kelepasan dari segala keterikatan, dan kuasa itu akan kami alami tatkala kami mengucap syukur kepada Tuhan, dan kami akan mudah bangkit dari setiap keterpurukan kami tatkala kami bersyukur kepada Tuhan. Bapa, materaikan firman-Mu dalam hati dan hidup kami, sehingga semakin hari semakin banyak anak-anak Tuhan bersyukur dan menaikkan puji-pujian mereka kepada Tuhan.
Hamba juga berdoa buat setiap pokok-pokok doa dari anak-anak Tuhan. Pagi hari ini dimanapun mereka berada, hamba berdoa mereka yang menuliskan pokok-pokok doa di kolom komentar mereka, biarlah Allah yang memberkati, sehingga kehidupan setiap mereka semakin hari semakin hidup mempermuliakan nama Tuhan. Hamba berdoa buat yang sakit pada mereka pagi hari ini ya Bapa. Tuhan, Engkaulah sumber kesembuhan. Engkaulah Allah yang menyembuhkan kami. Engkaulah Jehovah Rafa. Engkau Allah yang menyembuhkan. Kami percaya bilur-bilur-Mu menyembuhkan kami hari ini. Kami terima kuasa kesembuhan oleh setiap kami yang mengalami sakit penyakit, setiap kami yang mengalami kelemahan tubuh. Pagi hari ini kami terima janji firman-Mu jelas, disampaikan firman, disembuhkan mereka. Terjadi dalam hidup kami, mengalir kuasa kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Kami terima dengan iman ya Tuhan. Kami terima dengan iman. Terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini kami juga datang kembali kepada Tuhan, mengangkat setiap pokok-pokok doa kami kepada Tuhan. Karena kami percaya ya Bapa, bahwa apa yang kami doakan kami akan terima di dalam waktu dan kuasa dan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap pergumulan anak Tuhan yang berdoa buat ekonomi mereka. Tuhan, pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus keterpurukan usaha, pekerjaan, bisnis mereka hari-hari ini dibangkitkan oleh Tuhan tatkala mereka memiliki hati yang bersyukur kepada Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan campur tangan dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan, sehingga pagi hari ini apapun yang mereka kerjakan di bawah tangan Tuhan berhasil. Hamba juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan setiap keluarga, rumah tangga dari anak-anak Tuhan. Tuhan jaga, Tuhan pagari, Tuhan lindungi dalam kasih setia dan anugerah Tuhan. Kami percaya firman-Mu tergenapi dalam hidup rumah tangga dari anak-anak Tuhan, bahwa apa yang disatukan Allah tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Tuhanlah yang menjaga setiap rumah tangga dari anak-anak Tuhan. Suami-suami dan istri-istri saling mengasihi, saling mencintai, saling menghargai satu dengan yang lain dalam takut akan Tuhan, sehingga terus kasih mesra ada dalam rumah tangga keluarga dari anak-anak Tuhan. Hamba ucapkan berkat, rumah tangga mereka diberkati Tuhan, rumah tangga mereka dijaga, dipagari oleh kuasa Tuhan. Setiap niat rancangan orang jahat atas rumah tangga mereka kami patahkan dalam nama Yesus. Kuasa Allah digenapi. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami juga berdoa menyerahkan setiap mereka, rumah tangga suami istri yang memiliki kerinduan hari-hari ini untuk memiliki anak di dalam rumah tangga mereka. Kami percaya anak adalah pemberian Tuhan. Itu sebabnya kami memohonkan untuk setiap mereka ya Tuhan, di dalam nama Yesus, buat setiap pasangan suami istri yang hari-hari merindukan keturunan. Hamba berdoa sehingga dibukakan kandungan istri-istri yang ada, bahkan diberkati kesehatan reproduksi mereka, dianugerahkan berkat Tuhan, keturunan-keturunan ilahi dalam rumah tangga mereka terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini kami terima kuasa, pagi hari ini kami terima mujizat, pagi hari ini kami terima lawatan Allah terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Dimanapun kami berada, kami lihat mujizat Tuhan tatkala kami bersyukur. Hamba menyerahkan setiap mereka yang berdoa hari-hari ini untuk mencari pekerjaan. Tuhan, kami tahu keadaan saat-saat ini, tapi kami hidup bukan karena melihat, kami hidup karena percaya. Itu sebabnya kami percaya ketika kami berdoa, maka Tuhan bukakan lapangan pekerjaan bagi anak-anak Tuhan yang mungkin hari-hari sedang mencari pekerjaan. Ada saja mujizat-mujizat Allah kerjakan dalam hidup mereka yang percaya, sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang layak, yang diberkati oleh Tuhan, dan hidup dalam perkenanan Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba juga berdoa pagi hari ini menyerahkan setiap orang-orang muda yang berdoa mengikuti live doa pagi hari ini. Biarlah Allah yang memberkati masa muda mereka, Allah memberkati studi mereka, Allah memberkati pekerjaan mereka, sehingga masa muda mereka menjadi baru seperti burung Raja Walia yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Masa muda mereka diberkati, masa muda mereka penuh dengan kemuliaan Tuhan, masa muda mereka akan mengecap kebaikan Tuhan tatkala mereka mengandalkan Tuhan dan hidup takut akan Tuhan. Ada selalu di hati orang-orang muda ini. Pakai masa muda mereka Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Pakai masa muda mereka ya Allah, sehingga melalui masa muda orang-orang muda ini, banyak orang-orang muda, teman-teman mereka mengalami kasih, mengalami terobosan, mengalami jamahan di dalam nama Yesus. Berkati orang-orang muda ini Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang berdoa hari-hari ini untuk mendapatkan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan Bapa, kami sepakat bersatu hati, kami doa di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang membukakan tingkap-tingkap langit bagi hidup mereka, sehingga masa muda mereka melihat dikirimkan anugerah Tuhan, dipertemukan mereka dengan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan.
pasangan hidup yang mengasihi Tuhan, pasangan hidup yang mencintai Tuhan, takut akan Tuhan, bahkan pasangan hidup yang mencintai mereka dan mengasihi, menghargai hidup mereka. Tuhan yang anugerahkan di atas masa muda mereka, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba menyerahkan masa muda mereka ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang mereka rencanakan, biarlah Tuhan tolong. Kami percaya orang-orang muda yang mengandalkan Tuhan, Tuhan akan berkati. Orang-orang muda yang menaruh hidupnya kepada Tuhan, bagi mereka tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami bersatu hati berdoa ya Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang hari-harinya sedang berdoa untuk rekonsiliasi, adanya pemulihan antara hubungan anak dengan orang tua, hubungan mertua dengan menantu, hubungan adik dengan kakak, yang mungkin hari-hari ini hubungan mereka sedang retak. Bapak, ada di antara mereka yang berdoa buat hal ini. Kami topang, kami doa dari tempat ini, di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang tolong di dalam nama Yesus. Tuhan yang memberkati setiap mereka sehingga ada rekonsiliasi, ada pemulihan. Kami tahu iblis menginginkan perpecahan, tapi Tuhan menginginkan kesatuan. Tapi itu kami berdoa dalam nama Yesus, terjadi rekonsiliasi, terjadi pemulihan di dalam nama Yesus. Hubungan adik kakak pulih dalam nama Yesus. Hubungan anak dengan orang tua, mertua dengan menantu pulih dalam nama Yesus. Terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami berdoa buat kota di mana kami tinggal. Kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kami. Itu sebabnya kami berdoa dan kami ucapkan berkat. Kota di mana kami tinggal diberkati Tuhan. Kota di mana kami tinggal aman, tentram di dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa buat kota-kota, ada oknum-oknum di dalam kota tersebut yang intoleran, menyusahkan anak-anak Tuhan beribadah kepada Tuhan. Hari ini kami doa kota-kota tersebut dijamah, dipulihkan Tuhan. Bahkan oknum-oknum ya Tuhan yang menjadi roh pemecah belah atas bangsa ini, kami patahkan kuasa dalam nama Yesus. Roh Kudus jamah hatinya di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga anak-anak Tuhan di kota-kota atas bangsa kami dapat beribadah dengan sukacita, tanpa halangan, tanpa gangguan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami menyerahkan mereka kota-kota di mana kami tinggal dalam tangan Tuhan. Jauhkan dari setiap bencana alam Allah. Jauhkan dari setiap niat rancangan orang jahat. Jauhkan daripada setiap kutuk-kutuk tanah. Di dalam nama Yesus kami patahkan kuasanya. Tuhan memberkati kota kami. Kami jadi berkat bagi kota kami, dan nama Tuhan dipermuliakan di kota kami. Kami berdoa buat kota-kota yang terkena musibah hari-hari ini. Tuhan tolong bangkitkan dalam nama Yesus, sehingga ada jamahan kuasa Tuhan, ada lawatan kasih Allah terjadi atas kota-kota tersebut di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami juga berdoa buat bangsa kami Indonesia. Kami ucapkan berkat. Indonesia dipulihkan, Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia mengalami lawatan Tuhan. Ekonomi Indonesia pulih, ekonomi Indonesia bangkit, ekonomi Indonesia kuat, ekonomi Indonesia bertumbuh. Kami perkatakan terjadi dalam nama Yesus. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Kami percaya Tuhan memberkati bangsa kami. Kalau ada anak-anak Tuhan yang bergabung dalam live doa pagi, mereka tidak tinggal di bangsa kami, mereka sedang ada di luar negeri, atau mereka berasalkan dari luar negeri. Biarlah Allah memberkati bangsa-bangsa, negara-negara yang dimana anak-anak Tuhan tinggal, dalam perlindungan Tuhan, dalam berkat-berkat Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa keamanan bangsa kami, Tuhan jaga setiap roh pemecah belah, roh adu domba atas bangsa kami. Kami patahkan dalam nama Yesus. Pemimpin-pemimpin bangsa kami doakan, kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Diberkati Tuhan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, yang terpilih, diberkati Tuhan. Bahkan kami berdoa ya Bapak buat Kapolri, Panglima TNI beserta jajaran mereka, diberkati Tuhan. Pemimpin-pemimpin DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, DPR RI, kami berdoa para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, lurah, RT RW atas bangsa kami, diberkati Tuhan dalam memimpin. Berikan hikmah, takut akan Tuhan ya Bapak, sehingga dalam mereka mengambil keputusan, biarlah Tuhan yang campur tangan, Tuhan berperkara di dalam nama Tuhan Yesus. Bangsa kami aman, bangsa kami dijaga Tuhan, bangsa kami dipulihkan Tuhan. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan di dalam nama Yesus. Rencana tahun 2024 akan ada pemilihan umum. Kami berdoa biar keadaan aman, keadaan kondusif.
Berkati KPU, Bawaslu yang ada Tuhan, tolong di dalam nama Yesus. Bahkan partai-partai yang terpilih di dalam nama Tuhan Yesus, kami doa biar semua ada dalam kasih kuasa Tuhan. Kami doa di dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu ada atas rencana kami tahun 2024 ini ya Bapa. Setiap politik-politik adu domba, politik-politik pemecah belah, politik-politik identitas atas bangsa kami patahkan dalam nama Yesus. Tidak berlaku atas bangsa kami. Masyarakat Indonesia diberikan hati yang mengasihi Tuhan. Masyarakat Indonesia diberikan hikmat dalam nama Yesus. Pada akhirnya kami berdoa ya Tuhan, buat orang-orang yang belum mengenal Yesus. Kami berdoa buat orang-orang yang masih jauh dari Tuhan. Selamatkan ya Allah, tuntun mereka dalam terang kasih firman-Mu. Kami berdoa juga ya Bapa, buat mungkin keluarga kami, ada saudara kami, kenalan kami yang mungkin masih jauh dari Tuhan, atau telah pergi meninggalkan Yesus oleh karena satu dan lain hal. Kami sebutkan nama mereka pagi hari ini. Kami doakan biar Tuhan jamah hati mereka. Mereka berbalik dan kembali kepada Kristus di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya pagi hari ini kami datang kepadamu, bersyukur buat setiap anugerah, bersyukur buat kasih setia Tuhan, bersyukur buat setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami terima apa yang kami doakan, sehingga tergenapi firman-Mu. Apapun juga yang kamu doakan dan kamu minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu diberikan kepadamu. Kami imani terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita sudah mulai hari ini bersama dengan Tuhan. Sekarang bagian kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Apapun yang kita hadapi, belajar untuk selalu bersyukur. Apapun yang kita gumuli, belajar untuk selalu mengucap syukur, karena ada kuasa di balik ucapan syukur ya. Kita kembali ketemu besok pagi jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat. Berarti teman-teman di Wita jam 5.30, teman-teman di WIT jam 6.30. Kita ketemu melalui 4 platform yang saya buka untuk kita beribadah. Ada Facebook saya Glenn Latuheru, ada Instagram saya Glenn Latuheru, dan TikTok Live Glenn Latuheru, dan juga Zoom yang dibagikan melalui grup WhatsApp ya. Kita kembali ketemu besok. Doa saya menyertai setiap kita semua. Tetap sehat, tetap mengandalkan Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.